Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri dengan NIM 20136052. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas geostatistik dengan dosen pengampu Bapak Ariulfa yang berjudul Memahami Statistik Spasial dan Geostatistik. Apa itu geostatistik? Geostatistik adalah jenis statistik spasial. Kriging, misalnya, adalah yang sangat kuat teknik geostatistik yang melampaui interpolasi, melihat tidak hanya di dekatnya fitur untuk memprediksi nilai, di mana Anda tidak memiliki sampel data, tapi benar-benar memanfaatkan hubungan spasial untuk AIP, Anda lebih kuat prediksi lebih akurat. Kemudian selanjutnya, secara tradisional, geostatistik telah digunakan untuk analisis data geologik dan lingkungan, misalnya untuk curah hujan atau ketinggian, serta tujuannya adalah untuk menciptakan permukaan dari titik-titik data yang sama. Kemudian, metode ini banyak digunakan dalam industri minyak bumi dan pertambangan, tapi geostatistik adalah ideal untuk menganalisis dan memprediksi nilai-nilai yang terkait dengan hampir semua jenis fenomena yang berkelanjutan secara jangka pendek. Kemudian, perangkat statistik. Semua pengguna ArcGIS juga mendapatkan perangkat statistik spasial dengan alat untuk distribusi, pola, proses, dan hubungan sebagian dari perangkat lunak inti di semua tingkat lisensi. Lalu, geostatistik juga menyediakan alat deskriptif seperti semi-variogram untuk mengidentifikasinya, yang mendasari kecenderungan di fenomena spasial. Menurut hukum pertama Tobler geografi, hal-hal yang lebih dekat dengan terkait daripada hal-hal yang lebih jauh. Ini juga ide utama untuk konsep korelasi spasial. Semi-variogram mengeluarkan semua pasangan data sesuai dengan jarak. Kemudian pengamatannya lebih dekat bersama-sama, memiliki korelasi yang lebih tinggi daripada tertentu jarak-jarak. Tidak ada lagi hubungan antara titik-titik yang berdekatan. Kemudian selanjutnya, mendasari kecenderungan di fenomena spasial, menurut hukum pertama Tobler, hal-hal yang lebih dekat juga tidak ada lagi yang berhubungan dengan titik-titik yang berdekatan. Berikut adalah contoh dari grafik semi-variogram. Kemudian, apa itu pentingnya statistik? Dengan mempelajari statistik, ketika kita menganalisis data kita di luar konteks spasial, ketika kita menghapus ruang dan waktu dari data kita, itu seperti kita hanya mendapatkan setengah cerita. Hal-hal terjadi dalam ruang dan waktu, dan jika kita mengabaikan itu, analisis kami akan menjadikan tidak lengkap. Ini adalah perbedaan penting antara statistik tradisional dan statistik spasial. Statistik tradisional seringkali membuat asumsi bahwa data bebas dari sesuatu yang disebut autokorelasi spasial, yang tujuannya adalah untuk model dan menemukan pola fenomena geografis. Bidang geostatistik mencakup berbagai topik statistik spasial sebagai berikut. Yang pertama yaitu semi-variogram yang bercirikan pola spasial dalam data. Kemudian kriging untuk prediksi spasial. Dan yang ketiga adalah standar error, yaitu untuk mengukur ketidakpastian tentang nilai yang belum sampai. Adapun tiga alat utama yang disediakan geostatistik adalah semi-variogram, kriging pemodelan, dan kesalahan standar atau standar error. Kemudian autokorelasi spasial. Autokorelasi spasial hanya berarti bahwa ada struktur spasial dalam data Anda. Struktur ini mungkin pengelompokan atau semacam penyebaran. Tetapi dalam hal apapun, distribusi fitur-fituranmu atau nilai data yang berhubungan dengan fitur-fitur faul bukanlah acak. Pekerjaan rumah produksi kesempatan belanja ini tidak dipercikan secara acak ke seluruh permukaan tanah. Yang mana ini berkelompok menjadi kota dan distrik dan zona penggunaan lahan.
Kemudian jenis-jenis spasial. Statistik spasial yang deskriptif mirip dengan statistik tradisional. Misalnya, jika kita memiliki banyak titik pada map, kita mungkin ingin tahu di mana pusat dari titik-titik tersebut berada. Atau mungkin setara dengan statistik tradisional, akan melibatkan komputasi yang berarti untuk seperangkat nilai data. Lalu kita juga mungkin ingin tahu bagaimana penyebaran titik-titik di sekitar pusat, atau yang serupa dengan komputasi deviasi standar untuk seperangkat nilai. Kemudian selanjutnya, kriging interpolasi. Kriging adalah teknik interpolasi yang meningkatkan korelasi spasial antara sampel untuk memprediksi nilai di lokasi yang belum diperiksa. Tetapi utamanya perbedaan adalah bahwa kita dapat membangunnya menggunakan fungsi matematika yang diperoleh dari semi-variogram. Berikut adalah berbagai jenis kriging yang tersedia dalam statistik. Yang pertama yaitu quirky kriging atau menambahkan kedua variabel. Kemudian empiris kriging, Bayesian dapat membantu dengan memperlakukan perbedaan lokal secara terpisah. Kemudian kriging universal yang dapat menganalisis permukaan kecenderungan. Dan selanjutnya yaitu kriging indikator yang dapat membawa atau melalui kriging biasa dengan data biner. Selanjutnya probabilitas kriging. Ini contoh peta dari kriging. Kemudian selanjutnya, di mana statistik spasial dapat berlaku? Statistik spasial dirancang khusus untuk digunakan dengan data spasial dengan data geografis. Metode-metode ini sebenarnya menggunakan ruang, panjang, jarak, arah, orientasi, atau gagasan tentang bagaimana fitur dalam kumpulan data, khusus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tepat dalam matematika yang benar-benar membuat statistik spasial berbeda dengan metode statistik tradisional. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Jika ada salah nyangka, mohon saran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.